Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih Anda masih bersama kami. Semoga Anda menikmati makan siang yang sudah dihidangkan dan sudah siap untuk memasuki sesi siang kita dalam acara hari ini. Pastinya kalau perut sudah terisi, biasanya juga sudah merecharge energi lagi ya Pak ya. Saya melihat banyak yang sudah tersenyum-senyum di sini, nampaknya hati senang karena perutnya sudah kenyang. Mudah-mudahan betul seperti kata Timothy tadi, sudah siap untuk sesi siang hari ini. Bapak dan Ibu terima kasih karena sudah bersama-sama kami sampai siang hari ini. Ada 3 topik yang akan didiskusikan, masih bersama-sama untuk memastikan bagaimana program untuk Smart City, gerakan menuju Smart City ini bisa diimplementasikan bersama-sama di seluruh belahan Indonesia. Betul, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah ikut berinteraksi di panel-panel sebelumnya, di sesi-sesi sebelumnya. Dan pastinya interaksi tersebut kita akan buka lagi di sesi-sesi yang akan hadir ke depannya pada siang dan ke sore hari ini. Nah, sesi diskusi kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas tema menggambarkan maksud dan tujuan dari Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 18 tahun 2022 dengan narasumber yang akan membahas lebih detail mengenai pengimplementasian tersebut. Untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya ingin mempersilahkan Asisten Deputi SPBE Kementerian Pan-RB Bapak Cahyono Tribirowo untuk memandu kita pada sesi pertama di siang hari ini. Saya mohon tepuk tangannya untuk Pak Cahyono Tribirowo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi yang disampaikan oleh MC, saya akan coba menyampaikan bagaimana penerapan Smart City. Smart City dalam salah satu aspeknya adalah Smart Government. Dan apa yang akan kita sampai menuju Smart Government, ini akan relasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pan-RB mengenai bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak. Nah, inilah yang kita harus capai. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu semuanya, pada saat kita mengimplementasikan Smart City, salah satu aspeknya adalah Smart Government, dan Smart Government tersebut itulah menjadi pondasi kita semuanya pada saat akan menerapkan Smart Health, Smart Living, Smart Transportation. Karena apa yang dikerjakan itu akan berdasarkan dari administrasi pemerintahan. Nah, kalau diperhatikan Bapak Ibu semuanya, maka inilah yang akan menjadi target arahan Bapak Presiden. Tidak boleh lagi pembangunan Smart City hanya digunakan untuk lingkup ASN saja. Tidak boleh lagi layanan yang diberikan itu hanya bersifat administratif saja, tapi sudah harus berdampak pada masyarakat. Dan berdampak pada masyarakat sudah bukan lagi dengan cara-cara yang lama, tapi sudah dengan menggunakan digital. Sudah menggunakan cara yang lebih smart. Tidak lagi tumpukan kertas. Dan kita akan menuju menjadi organisasi yang lebih lincah. Dan organisasi yang lebih lincah tersebut, ini adalah target atau tren internasional kita yang ke depan. Kita sudah bukan lagi berada di industri 4.0 Bapak Ibu semuanya. Kita seharusnya sudah tidak lagi bersifat silo-silo, tapi sudah kita harus menuju kepada future governance. Future governance itu bisa dicapai kalau kita sudah memiliki sifat citizen centric. Tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan menuju ke atas kalau kita masih polanya adalah pola yang old government. Nah, inilah yang kami harapkan, dan apa yang akan kita capai selanjutnya ini masa lalu birokrasi yang masih berat pada aturan. Masa yang akan datang seperti ini, Ibu. Birokrasi akan berbasis kinerja, outcome-nya jelas. Sudah bukan lagi output-nya adalah rapat, output-nya adalah sistem, bukan.
rapat akan menghasilkan keputusan, sistem akan menghasilkan layanan, outcome. Birokrasi berdampak tidak terjebak pada pola administrasi semata. Birokrasi kolaboratif. Di sini semua sudah kumpul dari seluruh pemerintah daerah pada saat melakukan Smart City. Smart City bukan hanya satu kota, tapi adalah kawasan kolaboratif yang akan kita capai dan akan bertujuan kepada meningkatkan layanan masyarakat. Dan ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau melakukan, jangan lakukan semuanya gitu. Tapi kita harus fokus arahan dari Bapak Presiden apa? Kita ada tugas untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Fokusnya ke sana. Kita ada tugas untuk meningkatkan investasi. Jadi fokuskan ke sana. Dasarnya apa? Fondasinya adalah yang sebelah kanan. RB, digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan inilah yang menjadi fondasi kita semua Bapak semuanya, smart government. Smart government akan bisa jalan kalau kita sudah memiliki digital structure. Jangan sampai kita melakukan smart city tapi masih pemerintahan yang pola lama. Kita masih heavy terhadap pola aturan-aturan yang ternyata itu mengekang kepada layanan. Jadi digital structure yang basisnya adalah flexible working arrangement. Digital culture. Jangan lagi kita membuat aplikasi persuratan, aplikasi administrasi pemerintahan menggunakan tanda tangan elektronik, tapi passwordnya kita berikan ke Staris, ke yang lainnya. Kita harus melaksanakan sendiri karena tanda tangan elektronik itu sudah menjadi budaya digital, budaya pemerintahan. Digital kompetensi, dan inilah yang mungkin Bapak Ibu semuanya kita harus meningkatkan segera literasi digital. Dan literasi digital itu harus kita capai dengan digital kompetensi. Ini Bapak Ibu semuanya yang ingin saya sampaikan, dan selanjutnya setelah kita sudah dapat nih arahan Bapak Presiden mengenai bagaimana mencapai organisasi yang agile, fokus kepada target-target pemerintahan, maka 4 hal ini yang mungkin saya menjadikan pesan kepada Bapak Ibu semuanya. Komitmen yang kuat dari pimpinan sudah jelas, Bapak Ibu semua sini sudah ada, komitmennya ada. Menyelesaikan akar masalah. Nah, inilah yang kita akan coba sampaikan. Menyelesaikan akar masalahnya caranya seperti apa gitu. Ya, kita seharusnya tahu terhadap detail rinci kegiatan yang akan kita lakukan. Bagaimana kita akan melakukan membangun sistem informasi? Kalau itu tahu detailnya, kita akan melakukan dengan arsitektur SPBE. Kolaborasi. Arsitektur SPBE bukan dibangun oleh Dinas Kominfo. Arsitektur SPBE tidak bisa dibangun hanya Kementerian Kominfo, BSSN, Keamanan. Tidak. Itu akan dibangun oleh misalkan tim koordinasi SPBE. Tim koordinasi SPBE itu bukan leading sektornya, bukan hanya di Dinas Kominfo. Ada Dinas Ortala. Tujuannya bahkan ke dinas yang menyediakan layanan. Nah, inilah yang harus kita capai selanjutnya. Pada saat akan kita menyiapkan arsitektur SPBE, kolaborasi yang harus diutamakan. Yang memimpin bukan lagi Kepala Dinas Kominfo, yang memimpin seharusnya Sekretaris Daerah. Akan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Karena inilah kolaborasi yang akan kita capai. Dan pada saat kita sudah bisa punya 3 hal ini di depan, kita akan bisa membuat inovatif. Dan inovasi ini kembali lagi ya, inovasi yang berdampak, bukan lagi dalam tataran kertas konsep, tapi yang sudah menjadi implementasi. Ya, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat dari dunia luar bahwa Denmark itu sudah menerapkan enterprise arsitektur skala pemerintahannya sejak tahun 2003. Dan mereka di dalam menyusunnya juga sudah memiliki menerapkan portal pelayanan publik yang terintegrasi. Karena dengan adanya arsitektur di Denmark. Di Inggris sejak tahun 2005, seluruh pemimpin teknologi di instansi pemerintah itu berkumpul untuk mendefinisikan terhadap cross government enterprise arsitektur di Inggris.
Sama, mereka juga menerapkan portal pelayanan publik namanya gov.uk. Di Korea Selatan juga sudah sejak tahun 1999. Dan mereka juga memiliki pola yang sama menggunakan portal pelayanan publik terintegrasi gov.kr. Di tetangga kita bahkan sudah dilakukan sejak tahun 1980. Dan itu sudah mengikuti dan juga memiliki portal pelayanan publik terintegrasi smartnation.gov.sg. Terus bagaimana di Indonesia? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Di Indonesia belum pernah ada, belum punya. Yang kita sudah lakukan itu adalah menginisiasi sejak tahun 2019 untuk membuat arsitektur SPBE nasional. Dan arsitektur SPBE nasional ini update sekarang bahwa sudah diparaf rancangan Perpres arsitektur SPBE nasional oleh Menteri Kominfo, Menko Polhukam dan Menteri Pan-RB dan segera akan ditetapkan oleh Bapak Presiden. Dan inilah yang akan kita bangun saat ini untuk bisa mencapai apa yang tadi diselenggarakan oleh negara yang di luar. Denmark sudah menyelesaikan itu tahun 2000. Bahkan di Singapura sudah menyelesaikan itu tahun 80. Arsitektur SPBE ada 6 domain. Di sini saya berikan warna dan juga lambang. Maka domain proses bisnis dan layanan pengampu pembinanya adalah Menpan. Jadi yang mendefinisikan terhadap bagaimana proses bisnis yang ada terjadi untuk memberikan layanan Kementerian Pan-RB. Yang mendefinisikan terhadap domain data dan informasi adalah Bappenas, bagian dari kerangka regulasi Satu Data Indonesia. Dan Kominfo bertanggung jawab terhadap domain aplikasi dan infrastruktur. Dan terakhir keamanan SPBE yang bertanggung jawab adalah BSSN. Kalau melihat seperti ini, gambar seperti ini, maka arsitektur ini adalah menjadi penopangnya untuk atap yang ada di atas. Nah, atap yang di atas adalah visi dan misi SPBE dan tujuan dan sasaran SPBE. Tujuan dan sasaran SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Dan kalau itu akan dicapai di atas, maka yang akan berinteraksi langsung itu bukanlah aplikasi infrastruktur keamanan, yang berinteraksi langsung adalah layanan. Setelah layanan baru ada proses bisnis, data dan aplikasi. Baru didukung oleh keamanan. Nah, jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu semuanya. Jangan kita mendahulukan dulu kita mau membuat aplikasi apa atau aplikasi apa ini yang sudah ada itu kemudian kita terus manfaatkan, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi tadi akar masalahnya ada di mana. Nah, kita harus mengetahui berarti akar masalahnya, layanannya mau seperti apa, dan proses bisnisnya akan dituju seperti apa. Dan ini Bapak Ibu semuanya, kalau itu akan menuju menjadi syarat perlu efektivitas tata kelola pemerintahan, maka untuk bisa mencapai yang merah sebelah kiri, itu akan didukung sebelah kanan. Tapi yang diutamakan adalah sebelah kirinya. Proses bisnis tematik, bukan lagi proses bisnis untuk instansinya sendiri. Kemenpan RB menyusun proses bisnisnya Kemenpan RB, tidak bisa. Pemerintah harus menyusun proses bisnis Kementerian Pan RB yang memiliki mendefinisikan terhadap rumusan kebijakan reformasi birokrasi. Ternyata itu ada peran juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk pembinaan ke Pemda. Proses bisnisnya sudah bukan lagi Menpan, tapi proses bisnis tematik reformasi birokrasi. Layanan yang digital ini pakai, pondasinya layanan administrasi pemerintahan, layanan publik. Dan itu didukung oleh standar sistem keamanan, interoperabilitas aplikasi, interkoneksi data dan informasi sesuai dengan SDI. Dan inilah yang menjadi dasar semangat dari surat edaran Menteri Pan-RB nomor 18 tahun 2022. Nanti akan mewujudkan agile government. Sudah tidak ada lagi nih eselon 3, eselon 4, semua akan menjadi agile government. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan semua Bapak Ibu semuanya. Kalau kita menuju smart city ya kita harus melakukan dengan cara-cara yang smart gitu kan.
Nah, bentuknya cara-cara smart seperti apa? Tadi sudah ada arahan, sudah ada caranya, strateginya sudah ada. Nah, ini sudah diberitahu bagaimana syarat-syarat yang bisa mencapai ke arah sana. Dan kita sudah harus meninggalkan sebelah kiri, ego sektoral. Inpres 2003 banyak membuat aplikasi-aplikasi yang terbentuk. Tapi nanti selanjutnya itu sudah kita harus coba hilangkan, kurangi menjadi penerapan e-government yang terpadu melalui keterpaduan tata kelola pemerintahan melalui SPBE, dan itu diselenggarakan oleh, kalau di nasional ada tim koordinasi SPBE nasional, kalau di instansi pusat dan pemerintah daerah ada tim koordinasi SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan yang di atas. Keterpaduan SPBE melalui penerapan arsitektur SPBE. Dan ini Bapak Ibu semuanya, jadi bukan leadingnya itu hanya di Menpan, bukan leadingnya ada di Kominfo, bukan leadingnya ada di Bappenas dan Keuangan, tidak. Tapi kita adalah agile government, collaborative government. Ini semua akan melakukan pembinaan, melakukan asistensi kepada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama dalam wadah tim koordinasi SPBE nasional. Dan seharusnya nanti ini juga sudah harus ada di tim koordinasi SPBE di masing-masing instansi. Menpan hanya terkait dengan proses bisnis dan layanan. Proses bisnis dan layanan tidak mungkin bisa jadi layanan digital kalau tidak ada Kominfo. Kominfo tidak bisa diamankan, tidak bisa memastikan keamanan kalau tidak dilakukan oleh BSSN. Nah, tapi kita nggak bisa membangun aplikasi langsung, Kominfo nggak bisa membangun aplikasi kalau tidak mendapatkan rekomendasi dahulu dari Menpan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai kita euforia dalam pembangunan digital, transformasi digital, menggelar berbagai banyak akses, tapi sebenarnya kita tidak tahu bagaimana arah yang akan kita tuju. Dan ini yang akan kita tuju Bapak Ibu semuanya, pondasinya adalah satu data. Sudah tidak lagi nih, jangan sampai lagi ada membuat aplikasi atau ada aplikasi yang meminta untuk mendaftarkan mengisi nama dan alamat. Nah, ngapain ngisi nama dan alamat kalau data tersebut sudah ada di Dukcapil, kewenangannya ada di Dukcapil. Nah, seharusnya data ini akan menjadi dasar untuk seluruh layanan yang ada di atas. SPBE akan menjadi enablernya untuk memastikan data itu bisa digunakan. Kalau nanti ada nih misalkan melakukan pembangunan, pengembangan aplikasi yang ternyata mengisikan nama, alamat, tanggal lahir tanpa mendapatkan data dari Dukcapil, kalau di instansi pusat kita hentikan. Nah, ini harapannya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan melakukan pembangunan smart city dengan cara yang cerdas. Dan nantinya akan menghasilkan layanan yang terintegrasi dan menjadi data driven policy untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan ini Bapak Ibu semuanya, kalau sudah kita tadi bagaimana bisa mencapai tujuannya, terus kita sudah ada cara-caranya, strateginya seperti apa, ini saya berikan evaluasinya, indikatornya. Indeks SPBE sejak tahun 2018 ini terus meningkat. Nah, ada penurunan dari 2021, ini tadi 2026 ke 2,26 menjadi 2,24. Ini perubahan dari evaluasi SPBE yang semula dinilai baik di masing-masing, kita nilai baik kalau mereka memiliki dukungan ke nasional, maka mengalami penurunan. Keterpaduannya dimulai dari sini. Dan ini akan kita harapkan akan bisa mencapai 2,6 tahun 2024 sesuai dengan RPJMN. Tapi kami sendiri tidak menginginkan ini nih garis merah. Tapi yang kita inginkan adalah garis yang biru ini. Nggak ada artinya kalau kita membuat terus naik gitu kan. Padahal indikator kita maksimal adalah 5.
Berarti sampai dengan selesai SPBE tahun 2024 itu hanya setengah dari nilainya. Yang kami harapkan adalah tidak lagi setengah, ya seharusnya kita bisa mencapai 3,3 di tahun 2024. Kalau bisa mencapai 3,3 2024, caranya sudah harus berubah. Percepatan pembangunan SPBE dengan prinsip keterpaduan secara nasional. Smart City bukan satu kota, Smart City adalah kawasan. Ada provinsi, ada kabupaten, kota, semua akan menjadi kawasan yang akan terintegrasi. Kalau itu nasional, yang akan kita capai adalah Smart Nation selanjutnya. Dan ini Bapak Ibu semuanya, setelah ada indikatornya, kita masuk kepada arsitekturnya. Arsitekturnya seperti apa? Ini ilustrasi sederhananya saja. Yang diutamakan bukan tengah-tengah yang ini ya Bapak Ibu semuanya. Jangan diutamakan aplikasi, infrastruktur, keamanan, atau data informasi. Tapi yang diutamakan terlebih dahulu adalah kita harus membangun proses bisnis lintas sektor. Proses bisnis lintas sektor inilah akan menghasilkan layanan, baru didukung sama yang tengah. Gitu. Forget it terhadap yang tengah. Kalau kita tidak peduli terhadap sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang harus kita perhatikan adalah pondasi kita untuk bisa menyiapkan smart city, smart government adalah bagaimana menghasilkan layanan yang terintegrasi dengan proses bisnis yang terintegrasi. Tidak perlu susah-susah Kominfo menyambungkan berbagai macam aplikasi menggunakan API, menggunakan enterprise service bus kalau proses bisnisnya silo-silo. Ya kita hanya buat API aja ya semata, tapi kita bisa nggak memiliki layanan yang terintegrasi. Jadi sejak awal, sejak lahir dari suatu layanan akan dihasilkan dari proses bisnis yang terintegrasi. Nah, kalau sudah tahu polanya seperti tadi, barulah kita masuk nih kepada detailnya itu. Bagaimana cara membuat arsitekturnya. Ini sudah ada nih panduannya di nasional yang tadi SE Menpan 18 tahun 2022. Kita siapkan arsitektur SPBE-nya di tingkat nasional. Nasional ada di level 1 dan 2. Instansi pusat dan pemerintah daerah akan mendefinisikan di tingkat 3 dan 4. Nah, kalau dilihat di sini di tingkat 1 dan 2 itu tidak lagi merefleksikan tentang instansi atau struktur organisasinya. Tapi yang kita cari itu adalah proses bisnisnya itu apa? Proses bisnis untuk pembangunan kewilayahan, ada pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, ada smart transportation, smart living, ada perumahan. Tapi apakah itu akan merefleksikan terhadap suatu struktur organisasi? Tidak. Tapi yang kita harus pastikan di sini adalah ini akan menjadi proses bisnis yang terintegrasi. Dan proses bisnis yang terintegrasi ini akan menjadi proses bisnis yang akan kita pastikan lintas sektor Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kita lihat di sebelah kanannya detailnya. Kalau itu ada instansi pusat dan daerah, seharusnya ada fungsi pembinaan, ada fungsi koordinasi. Kita cek dulu perannya sebagai apa. Suatu saat di instansi pusat ini adalah Kemendagri memberikan layanan kependudukan. Di bawah juga ada di pemerintah daerah untuk layanan kependudukan. Pembinaannya ada di Dagri. Akan berkoordinasi dengan Kominfo, iya, terkait dengan teknologi digitalnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, jadi yang harus kita lakukan kembali lagi, jangan membangun sistem sendiri-sendiri, jangan membangun smart city tanpa cara-cara smart, tapi kita harus membuat langkah-langkah yang strategis untuk kita memastikan bahwa apa yang kita bangun bisa mencapai smart city. Selanjutnya, setelah itu ada proses bisnis, kita masuk kepada data dan informasi. Dan kembali lagi Bapak Ibu semuanya, apa yang ada di sini, data dan informasi itu adalah mendefinisikan terhadap kalau proses bisnis akan menghasilkan data apa saja. Proses bisnis akan memerlukan data apa saja. Nah, proses bisnis tersebut akan kita cek. Ternyata dia akan menghasilkan data sesuai kewenangannya. Dukcapil akan memiliki kewenangan terhadap data kependudukan yang isinya adalah nama, alamat.
nggak usah ada layanan kesehatan mengisikan nama dan alamat. Ada kok di Dukcapil karena kewenangannya di sana. Nggak perlu kesehatan mendaftarkan nama karena kesehatan nggak perlu namanya, tanggung jawabnya, tapi bertanggung jawab terhadap memberikan kesehatan, layanan kesehatan. Nah inilah yang akan kita capai Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya data dan informasi tadi kalau itu sudah sesuai dengan proses bisnis dan kewenangannya akan menjadi data sharing yang di sebelah kanan. Nah selanjutnya barulah kita bisa mendefinisikan terhadap layanannya. Nah, jadi jangan dulu ya ada aplikasinya apa atau kita mau membuat layanan digital tuh enggak. Tapi proses bisnisnya apa, menghasilkan data dan informasi apa, kebutuhannya apa, baru kita akan menghasilkan definisi terhadap layanan. Layanan cuma ada 2. Tadi kalau itu ada di Denmark, Inggris, semuanya menjadi portal pelayanan terintegrasi. Maka hanya ada 2 nih, layanan publik terintegrasi dan layanan administrasi pemerintahan terintegrasi bawah. Layanan publik itu akan ada nih kalau itu dengan arsitektur, maka sini sudah seharusnya menjadi e-services, menjadi layanan elektronik yang ada di sini semuanya. Dan ini akan menjadi terintegrasi menjadi layanan publik yang nasional. Dan kembali lagi, kalau di data menjadi data sharing, kalau di proses bisnis menjadi proses bisnis lintas sektor, maka kalau di layanan akan menjadi tematik layanan. Dan tematik layanan inilah yang tadi saya sampaikan di awal, seharusnya arahan Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan, ya seharusnya kita membuat layanan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi berbasis tematik. Bukan lagi wah layanan kesehatan, tidak. Pada saat masyarakat akan membutuhkan layanan pemerintah, ternyata dia sudah dapat nih, layanan rumah sakit dapat, layanan mendapatkan bantuan sosial sudah ada informasinya. Dan ini menjadi tematik layanan. Nah, barulah kita sampai ke aplikasi. Sudah panjang ceritanya tadi, baru di sini kita ketemu aplikasi. Dan selanjutnya sudah selesai, hanya aplikasi itu dibuat. Kontennya udah ada teknologi macam-macam, nggak dijelaskan rinci. Tapi yang kita harus jelaskan rinci adalah proses bisnis, data, dan layanannya. Aplikasinya akan ada di dalam infrastruktur. Infrastruktur TIK berbagi pakai. Bukan lagi infrastruktur di masing-masing. Kenapa harus berbagi pakai? Yang ini. Kita nggak menginginkan punya pintu rumah sebanyak 27.000 pintu rumah. Kita hanya bisa menginginkan hanya punya setidaknya 3 pintu rumah, pintu depan, pintu belakang, pintu garasi. Nggak perlu kita punya 27.000 pintu, karena nanti kita akan kesulitan untuk menjaga pintu tersebut. Inilah keamanan informasi. Semakin banyak infrastruktur TIK yang kita kelola, semakin banyak juga celah keamanan informasi yang akan kita kelola. Bukan kita hilangkan ya, tapi yang kita kelola. Karena maling akan lebih cepat dibandingkan yang pemiliknya. Teknologi virus itu akan lebih cepat berkembang daripada teknologi antivirus. Virus duluan dikembangkan baru ketemu antivirusnya. Nggak mungkin ketemu antivirusnya muncul virusnya gitu kan. Berarti yang membuat adalah antivirus. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, sehingga harapan kami ke depannya yang sebelah kiri sudah nggak ada nih, di Indonesia. Kita sudah mulai mengarah yang di tengah. Tapi yang di tengah ini kita tidak puas. Kita seharusnya mengarah kepada yang kanan. Aplikasi yang dibangun sudah lagi bukan aplikasi masing-masing, tapi akan menjadi e-services sesuai dengan kewenangan. Pada saat kita membangun e-government, membuat aplikasi terintegrasi, nanti selanjutnya akan menjadi membuat aplikasi sesuai dengan kewenangan kita. Kalau kita bertanggung jawab terhadap pengelolaan kelembagaan tata laksana di Menpan, maka nggak perlu pemerintah daerah membuat aplikasi pengelolaan kelembagaan terlaksana, cukup di Menpan, kewenangannya di Menpan. Aplikasi keuangan ada di Kementerian Keuangan, aplikasi pengelolaan pemerintah daerah ada di Dagri, aplikasi layanan kesehatan nanti akan ada nih dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah, itu akan terintegrasi menjadi satu layanan kesehatan. Nah inilah yang kita inginkan Bapak Ibu semuanya.
Kalau kita dulu ada semanggi yang masih sepi itu masih kita bisa datang nih. Sudah mulai rame, sudah disambungkan satu sama lain. Nah, yang sekarang kita sudah nggak peduli lagi. Mau naik ke Transjakarta, busway, yang lainnya, maka semua akan mencapai tujuannya. Yang kita lihat adalah servis yang akan dihasilkan. Dan ini harapannya adalah penerapan SPBE untuk wujudkan layanan digital nasional dengan prinsip keterpaduan dan interoperabilitas. Keterpaduan ini adalah semangat dari Smart City karena suatu lingkungan. Prinsip keterpaduan itu bisa terjadi kalau kita memulai dengan penerapan arsitektur SPBE didasarkan atas tematik layanan berdasarkan proses bisnis lintas sektor. Aplikasi yang ada saat ini akan diarahkan untuk dapat saling interoperabilitas melalui sistem penghubung layanan yang disediakan oleh Kominfo, konsolidasi data dalam satu data Indonesia, pemanfaatan infrastruktur TIK nasional berbagai pakai melalui pusat data nasional yang menjadi pembentukan aplikasi umum SPBE sesuai arsitektur SPBE. 4. Pembangunan aplikasi umum ini akan menjadi bagian dari mewujudkan smart government dan akan menghasilkan integrated e-service menjadi layanan digital nasional. Yang kita harapkan kita akan memiliki kedaulatan digital Indonesia. Suatu saat kita akan memiliki selisih nih dengan negara lain gitu. Maka kita harus memiliki kedaulatan. Dasarnya apa? Karena kita sudah memiliki dasar arsitekturnya sudah ada. Layanan yang akan kita kembangkan adalah layanan kita sendiri. Melalui ekosistem digital nasional mendukung pencapaian Indonesia Maju 2045. Dan ini Bapak Ibu semuanya 5 dampak penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam kerangka SPBE. Kita bisa terus meningkat pencapaian e-Government Development Index di tahun 2022 itu sudah mencapai peringkat 77 di angka 0,7. Di atas itu yang merah adalah ranking satunya di dunia. Tadi saya berikan contoh, EA yang ranking 1 ini sudah dikerjakan sejak lama. Denmark, Inggris, Korea, ya, ada. Dan yang kedua, udah pasti meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan akan menjadi lebih mudah, lebih cepat. Masyarakat tidak lagi perlu mengingat banyak akses internet yang dia akan tuju, tapi menjadi layanan pemerintah yang terintegrasi. Akan menjadi smart government. Berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Semakin meningkat penerapan e-government, meningkat penerapan smart government, akan semakin kurang juga korupsi yang terjadi. Efisiensi belanja TIK nasional, dan kita juga sudah meningkatkan GovTech Maturity Index di Indonesia. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Masa depan pemerintahan digital di Indonesia diharapkan dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur SPBE. Ada 2 unsur yang harus kita pastikan, adalah unsur penerapan arsitektur SPBE dan memastikan keterpaduan. Dan keterpaduan itu bisa kita lakukan dengan kolaboratif antara seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kita semua menjadi bagian dari peran kita untuk bisa mencapai bangsa yang maju. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyono Tribiro untuk penyampaiannya. Sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Iya. Begitu ya? Siap untuk menjawab ya. Kok saya yang deg-degan ya di sesi tanya jawab ya? Oke, kita akan buka kesempatan pada hadirin di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengacungkan tangan Anda. Ada Bapak di kiri, ada lagi? Oke, kita tampung. Kita akan 2 berikan mungkin ya, 2. kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Oke. yang mengenakan jas warna coklat, boleh dihampiri menggunakan mikrofon. Silakan Pak, nama, dari mana, dan kemudian pertanyaannya apa? Tes, tes, Apa kabar? tes. Sudah Halo. Oh, nyala? sudah nyala? Oke. Ya, Silakan. terima kasih. Ini kesempatan saya yang kedua bertanya, bukan berarti saya mengharapkan voucher ini. Karena dari setiap pembicara saya selalu menunjuk tangan.
MC-nya tidak melihat saya, jadi baru yang kedua saya diberikan kesempatan ini. Ini sangat menarik sekali bicara masalah arsitektur dari SPB ini. Memang apa namanya, ini yang sangat kita harapkan sekali gitu ya. Namun yang jadi apa namanya, permasalahan itu adalah masing-masing daerah boleh jadi sudah memiliki perangkat-perangkat ya, seperti misalkan etle di kepolisian ya. Etle itu mungkin sebagian daerah belum ada yang tahu. Etle itu ada Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik ya, di mana sebetulnya itu pun juga bisa kita integrasikan dengan data di kita. Ya, belum lagi keberadaan dari apa namanya CCTV yang ada di masing-masing daerah yang sebetulnya ini bisa dioptimalkan untuk menelusuri suatu kasus-kasus tertentu. Saya pernah ke Taiwan di tahun 2011, itu kepolisian di Taiwan itu memiliki quick wins, itu mampu menelusuri satu kasus kejahatan itu dalam tempo 1 jam. Ya, nah tentunya di sini kita juga dalam perspektif daripada SPBE tentunya kita juga tidak terlepas dari masalah keamanan itu sendiri, karena keamanan itu adalah salah satu bentuk kenyamanan kepada masyarakat. Ya, bahkan di Depok, mohon maaf, pernah dan sering terjadi yang namanya pembegalan payudara. Ya, ini memang agak unik gitu ya, tapi memang ini terjadi. Ya, kita sudah berupaya untuk namanya CCTV-nya gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, sebetulnya kita ingin sekali untuk kan, ya, mengintegrasikan data-data kita. Tadi sebetulnya saya ingin bertanya pada yang apa namanya, tentang CCTV ya. Kalau sekiranya kita bisa mengintegrasikan antara data, face recognition dengan data-data di Dukcapil, ini saya pikir dari sisi keamanan, ya makasih. Dari sisi keamanan ini sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama untuk gedung-gedung pemerintah yang ada. Ya, jadi setiap orang tinggal kita pasang CCTV, kita pasang aplikasi face recognition-nya, langsung terlihat di bawahnya itu namanya langsung. Ya. Cuma sayangnya ini rasanya agak sulit untuk dilakukan selama itu tadi Pak, silo itu masih ada. Ya. Kita dengan Dukcapil aja katanya harus ada MOU dulu gitu dengan kementerian terkait. Ya. Jadi nah, mungkin ini bagaimana mengintegrasikannya begitu ya Pak? Betul, ya? Jadi memang kita harapkannya adalah integrasi dengan seluruh instansi yang ada. Jadi tadi juga saya sudah sampaikan tentang masalah DTKS, baik. Ya. Nah itu juga harus bisa diintegrasi. Mudah-mudahan dengan ini kita mungkin melaksanakan SPB ini di masing-masing daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Cahyono Birowo bisa langsung menjawab. Ya, makasih Pak. Oke, mungkin sebelum saya jawab, saya coba sampaikan mengenai istilah SPBE. SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tapi kami sendiri tidak ingin menyampaikan bahwa SPBE hanya memiliki relasi dengan aplikasi atau layanan digital. Tapi yang akan kita ingin sampaikan adalah SPBE itu adalah pelaksanaan dari tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi kata kunci pertama itu bukan teknologi digitalnya, tapi tata kelola pemerintahannya. Nah, tata kelola pemerintahannya yang tadi Bapak sampaikan, berikan contoh CCTV, memberikan contoh mengenai face recognition gitu. Kita mau lihat aja menjadi tata kelola pemerintahan yang jauh lebih besar, skala Indonesia. Yang kita akan mau capai untuk Indonesia itu apa gitu. Kita memiliki ujung dari Aceh sampai dengan Papua.
kita memiliki rentang geografis yang sangat besar. Dan inilah yang harus kita capai, memberikan layanan yang terbaik kepada semua warga negara Indonesia, semua masyarakat Indonesia. Nah, kalau itu yang harus kita lakukan, maka kita harus membangun dengan lebih terpadu. Kalau membangun lebih terpadu, kita nggak melihat lagi dari tadi bawahnya, tapi kita melihat dulu dari atasnya. Arahan Bapak Presiden seperti apa yang kita lakukan. Kalau itu kita melihat ekstrimnya, sederhananya saja. Udah, kalau itu ada arahan Bapak Presiden mengenai pengentasan kemiskinan, semua orang itu memiliki face recognition, akan tahu nih kemana orang itu akan pergi gitu kan. Akan tahu nih kalau ternyata orang itu mendapatkan bantuan sosial lebih dari 2 atau sumbernya dari banyak, yang ternyata mereka memiliki rumah, memiliki mobil gitu kan. Itu kalau kita mainkan, kita akan fokus ke sana. Kalau itu kita mau fokus ke sana, maka integrasi dan interoperabilitas yang kami harapkan adalah datangnya dari pemahaman Bapak Ibu semuanya. Kita berasal dari masing-masing instansi pemerintah daerah, tapi kita memiliki negara yang sama, negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah yang akan kami wujudkan untuk memberikan layanan digital secara nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyono. Sayangnya memang kita hanya punya waktu untuk 1 pertanyaan saja. Terima kasih juga untuk yang sudah aktif. Kita harus melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Tapi gitu ya. untuk sebelum itu saya mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk pembicara kita pada sesi pertama di siang hari ini, Bapak Cahyono Tribirowo atas penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyono. Kami persilakan untuk kembali duduk ke tempat yang sudah disediakan.